Wakadza dan begitu juga batal sholatnya lawi ataqoda adamu wujubis sholati, kalau ada orang punya keyakinan ketiadaan wajib sholat likhtilalin niyati, karena cacatnya niat. Ini kita masih berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Jadi kalau ada orang punya keyakinan bahwa dirinya tidak wajib sholat, itu udah kufur tuh Bapak, udah murtad. Jadi kalau ditanya kenapa ente enggak sholat, sholat itu kagak wajib bagi saya, nah itu dia murtad, sebab dia tidak mengakui kewajiban sholat. Ya itu bisa merusak niat tuh, ya otomatis batal sholatnya. Ya, jadi kalau ada orang punya keyakinan tidak wajib sholat bagi dirinya, itu bisa yang menjadi murtad. Sebab sholat itu hukumnya wajib ulima lima fid-darurah, sudah diketahui secara pasti, ijma, ya itu menyatakan sholat hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang punya anggapan sholat itu hukumnya tidak wajib, berarti dia murtad. Jadi jangan sekali-kali punya keyakinan tidak wajib sholat. Itu likhtilalin niyah namanya, karena bisa ya merusak niat. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang menyerupai itu, kama qalahul Husni, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Husni. Wa minha, dan diantaranya lagi yang dapat membatalkan sholat, taqdimur ruknil fi'li, mendahulukan rukun fi'li, amdan secara sengaja, ala ghairihi atas yang lainnya. Mendahulukan rukun fi'li secara sengaja atas lainnya, itu hukumnya batal. Mana contohnya? Ka'an sajada, seperti seseorang sujud qabla rukuhi, sebelum rukuknya. Sujud sama ruku di dalam sholat, mana lebih dulu? Lebih dulu ruku, ya kan? Kita berdiri, ruku, iktidal, sujud. Ini ada orang sebelum ruku udah sujud aja, ya. Jadi Allahu Akbar disujud, padahal mestinya ruku dulu, baru iktidal, baru sujud. Sekarang ada orang mendahulukan rukun fi'linya sujud sebelum ruku sengaja, maka hukumnya batal. Nah, itu namanya taqdimur ruknil fi'li amdan ala ghairihi, mendahulukan rukun fi'li secara sengaja atas yang lainnya. Contoh jelasnya, ada orang sujud sebelum ruku. Atau contoh yang kedua, kata Imam Nawawi nih, aw raka'a, atau ada orang ruku qabla qiraati, sebelum membaca al-fatihah, Fatihah. Ruku sama baca Fatihah mana lebih dulu? Baca Fatihah. Jadi kita diri, baca Fatihah, selesai baru ruku. Sekarang ada orang tiba-tiba sebelum baca Fatihah udah ruku, itu berarti mendahulukan rukun fi'li daripada yang sebelumnya, itu pun batal. Fa innaha, maka sesungguhnya mendahulukan rukun fi'li secara sengaja atas lainnya, tubtilu, dapat membatalkan, li'annahu, karena sesungguhnya itu, yukhillu, dapat mencacatkan, bisuratis sholati, dengan bentuk gambaran sholatnya, karena itu bisa merusak suratus sholat, itu bisa merusak bentuk sholat. Amma taqdimul qawli ghairis salami amdan ala ghairihi, adapun mendahulukan rukun qauli selain salam secara sengaja atas yang lainnya, ka'an karrarul fatihata, seperti ada orang mengulang-ulang bacaan Fatihah,
au qaddamas sholata 'alan nabi, atau ada orang mendahulukan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tasyahudi, ya atas tasyahudnya, au karrarahu, atau dia mengulang-ulanginya tasyahud, au tasyahada, atau ada orang tasyahud qabla sujud, sebelum sujud, fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Kalau mendahulukan rukun qauli selain salam secara sengaja tidak membatalkan. Jadi yang membatalkan mendahulukan rukun fi'li. Kalau mendahulukan rukun qauli selain salam itu tidak batal. Kalau salam gak boleh. Ya lagi baca Fatihah, Assalamualaikum warahmatullah, batal ya? Batal. Ya. Kalau waktu berdiri dibaca tasyahud, ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, walaupun sengaja, batal nggak? Kagak batal. Cuma itu tasyahud kagak berlaku. Habis baca tasyahud ya harus baca Fatihah. Kalau dia kagak baca Fatihah kagak sah. Ya, itu begitu. Jadi mendahulukan rukun qauli selain salam secara sengaja atas lainnya la tabtulus shalah, tidak membatalkan sholat. Ada orang habis baca Fatihah lagi, boleh nggak? Boleh. Habis baca Fatihah kan rukun qauli itu baca Fatihah. Habis baca Fatihah dibaca Fatihah lagi, tidak batal. Itu namanya mengulang-ulangi. Atau ada orang membaca selawat kepada Nabi sebelum tasyahud, mestinya kan baca tasyahud dulu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang belum baca asyhadu alla ilaha illallah, dibaca selawat dulu. Berarti kan mendahulukan rukun ya qauli kepada rukun qauli sebelumnya. Ya mestinya baca asyhadu alla ilaha illallah, baru baca Allahumma sholli. Sekarang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca at-tahiyat. Ya, baru baca at-tahiyatul. Batal enggak tuh? Tidak. Tidak batal. Cuma baca selawatnya enggak sah. Mesti diulang kembali. Jadi dia mesti baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu sampai selesai, sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selawat baca lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru disalam waalaikumsalam. Nah seperti itu. Sekarang dibaca langsung, baca selawat sebelum baca tasyahud. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kalau ditanya kira-kira kalau ada orang begitu tuh batal nggak sholatnya? Tidak batal, karena mendahulukan rukun qauli atas rukun qauli yang lainnya, itu tidak membatalkan. Tapi hukum rukun qauli yang udah dibaca bukan pada tempatnya tidak sah, mesti diulang kembali. Tuh Allahumma shollinya belum ada tempatnya tuh, nggak sah. Entar dulu baca at-tahiyat dulu sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru diulang kembali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah ini yang disebut kalau ada terjadi orang sholat mendahulukan rukun qauli selain salam secara sengaja atas yang lainnya, la tabtulu sholatuhu, tidak batal sholatnya. Atau ada orang tasawuf sebelum sujud, di tasawuf sebelum sujud kan mestinya setelah sujud baca tasawuf, sekarang di tasawuf baca sebelum sujud, ya enggak batal. Cuma dibaca tasawuf sebelum sujud itu tidak ada nilainya, mesti diulang kembali.
Lakin la yu'taddu, akan tetapi tidak dianggap bima qaddamahu, dengan apa yang sudah dilakukannya. Jadi apa yang sudah dikerjain itu tidak dianggap, tidak dihitung, mesti diulang kembali. Bal yajibu alaihi i'adatuhu, akan tetapi wajib diulang kembali fi mahallihi, di tempatnya. Wa minha tarku ruknin, dan diantara yang dapat membatalkan sholat meninggalkan rukun walau qauliyan, sekalipun rukun qauli, amdan, secara sengaja. Meninggalkan rukun, apakah itu rukun qauli maupun rukun fi'li, secara sengaja itu pun membatalkan sholat. Ada orang mestinya baca Fatihah, di kagak mau baca Fatihah sengaja, itu namanya ninggalin rukun qauli, baca Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Kalau rukun fi'li, ya ada orang sengaja kagak mau ruku, ya itu berarti juga sama, batal sholatnya. Jadi meninggalkan rukun, baik rukun qauli maupun rukun fi'li secara sengaja, itu dapat membatalkan. Bi khilafi tarkihi sahwan, berbeda kalau meninggalkannya dalam kondisi dia lupa, li uzrin, karena ada uzur, fayatada rukuhu, maka dicepat menyusulnya. Ada orang lupa baca Fatihah, ya pas banget dia ruku baru ingat saya belum baca Fatihah, kembali lagi dia berdiri, kemudian dibaca Fatihah. Karena tadi ninggalin baca Fatihahnya uzur, lupa, maka pada saat ingat cepat dia menyusulnya untuk melakukannya, mengerjakannya. Itu namanya fayatada rukuhu, begitu. Dicepat-cepat ya menyusulnya. Ilam yaf'al mislahu, jika memang dia belum mengerjakan sepertinya min rakaatin ukhra, dari rakaat yang lain. Tapi kalau ingatnya udah satu rakaat tinggal baca Fatihah, dikagak ingat terus, ruku nggak ingat, i'tidal masih nggak ingat, sujud nggak ingat, duduk antara dua sujud lagi, pas bangun Allahu Akbar, rakaat kedua dia baru ingat, saya tadi rakaat pertama kagak baca Fatihah. Nah otomatis sholatnya tetap kerjain, maka rakaat pertama dianggapnya lago, sia-sia, tidak dihitung rakaat, karena rakaat pertama tidak membaca Fatihah, sehingga rakaat kedua dijadikan sebagai rakaat yang pertama. Paham ya Bapak ya? Coba begitu. Kalau masih dalam satu rakaat diingat, cepat susul. Seperti dia lagi ruku, diingat tadi saya berdiri lupa baca Fatihah, kembali dia berdiri baca Fatihah. Nah begitu. Tapi sekarang posisinya udah rakaat kedua, baru ingat di rakaat pertama tadi dia nggak baca Fatihah. Nah jadikan rakaat yang kedua dianggap sebagai rakaat yang pertama. Rakaat pertama dianggap lago, sia-sia, nggak dihitung. Kenapa? Lupa baca rukun, yaitu baca Fatihah. Itu kalau diingatnya sudah di rakaat yang kedua. Wa illa, kalau seandainya tidak qoma maqamahu, maka dia melaksanakan di tempatnya, wala ghama bainahuma, dan sia-sia apa yang ada di antara keduanya. Wa ata bi rakaatin, dan dia harus mendatangkan rakaat yang lainnya. Jadi nanti rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Nah berarti tinggal nambahin satu rakaat lagi. Kalau sholat maghrib ya berarti hitungan tiganya belum tiga, baru dua. Nah tinggal nanti tambahin satu lagi, karena rakaat yang pertama dianggap tidak hitung rakaat. Kenapa? Karena orang itu tidak baca Fatihah. Nah ini yang dimaksud walagha ma bainahuma. Wa minha, dan diantara yang dapat membatalkan sholat iktidaun biman la yuqtada bihi, yaitu mengikut kepada orang yang tidak boleh diikutin. Mana orang yang kagak boleh diikutin? Dikufrin, satu karena kufur, au hadasin, atau dia hadas, au ghairihima, atau selain daripada kufur ataupun hadas. Bi anik tadabihi, seperti ada orang mengikut dengannya,
ba'da taharrumin sahihin, setelah takbiratul ihram yang sahih ya minhu daripadanya. Wa minha tatwilu ruknin qasirin amdan, dan diantaranya lagi yang dapat membatalkan sholat memanjangkan rukun yang pendek secara sengaja. Ingat ya Bapak Saudara, rukun di dalam sholat ada yang namanya ruknun tawil, ada ruknun qasir. Rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Kalau ada orang secara sengaja memanjangkan rukun yang pendek, itu membatalkan sholat. Contohnya i'tidal. I'tidal itu ruknun qasir, rukunnya pendek. Sekarang ada orang i'tidal lama banget, ya melebihi orang baca Fatihah, itu batal sholatnya karena dia memanjangkan rukun yang pendek. Tuh nggak boleh tuh Bapak Saudara. Duduk antara dua sujud itu termasuk ruknun qasir. Cukup baca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, cukup udah. Ini enggak lama benar dibaca bacaan sampai melebihi tasyahud. Nah batal karena namanya memanjangkan rukun yang pendek. Tuh nggak boleh ya, secara sengaja itu bisa membatalkan. Nah ini yang dimaksud namanya tatwilu ruknin qasirin amdan. Bi ayyazida bil i'tidali, bahwasanya ada orang menambahkan di dalam i'tidal ala du'ai, atas doa al waridi bihi yang warid padanya, bi qadril fatihati, seukuran baca Fatihah. Mestinya baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah begitu aja warid dari Nabi. Ini terlalu panjang dibaca. Ya seukuran orang baca Fatihah, batal. Kecuali kalau baca kunut ya. Kalau baca kunut memang itu ada uzur, lagi baca doa kunut melebihi baca Fatihah, baca kunutnya agak panjang, boleh, tidak membatalkan. Wafil julusi, di dalam duduk bainas sajdatain, antara dua sujud, ala doa ilwaridi, atas doa yang warid pihi bi qadri tasawuf, di seukuran tasahud. Ada orang duduk antara dua sujud sama terlalu lama dibaca doanya ya, sehingga melebihi daripada ukuran orang tasahud. Nah itu juga sama batal. Fa inna qasa'an dzalika, kalau seandainya kurang dari itu walau kalimatan, sekalipun cuma satu kalimat, lam yadur, maka enggak membahayakan, artinya tidak membatalkan sholat. Kalau kurang dari ukuran satu kalimat, tetap itu tidak membatalkan. Ya misalnya ada orang ya duduk antara dua sujud, ya itu lamanya dengan tasahud lebih lama tasahud satu kalimat, itu tetap gak batal walaupun bedaannya cuma satu kalimat. Tapi kalau udah lebih, walaupun lebihnya satu kalimat, sama batal juga. Tuh, jadi mesti harus kurang dibanding dengan dia membaca tasahud. Ya, jadi membaca ya Rabbil firli warhamni itu enggak boleh melebihi daripada orang membaca tasahud. Kalau lebih, jangankan banyak, satu kalimat aja lebihnya, kagak sah, batal. Jadi mesti harus kurang dari satu kalimat pun itu masih boleh. Ya, yang penting harus kurang. Ya, tapi kalau seandainya ya satu kalimat aja enggak sama, ya otomatis batal. Apalagi melebihi satu kalimat. Kalau kurang itu lam yadur. Wala yu'tabaru, dan tidak diperhitungkan ma'at tasyahudi, bersama tasahud, as-salatu ala nabi SAW, membaca selawat kepada Nabi SAW. Jadi baca tasahud, baca selawat, nah itu udah harus ya, itu udah panjang itu tasahudnya, baca selawatnya. Na'am, akan tetapi nah, maknanya istidrak. La yadurru tatwilul i'tidali, tidak boleh memanjangkan i'tidal
fi rakaatil akhirati di rakaat yang terakhir min sair sholawati dari semua salat li annahu ma'hudun fi sholati karena itu akan diingatkan di dalam salat fil jumlati secara garis besar ai bi ba'dis suwari yaitu di sebagian gambar-gambarnya kama fi sholatin nazilah sebagaimana itu terdapat keterangan di dalam sholatun nazilah. Sholat nazilah dulu, nah itu sudah ya. Jadi kalau ada orang baca doa kunut ya itu boleh walaupun bukan sholat subuh. Nah itu namanya kunutnya kunut nazilah. Wala tatwilul julusi baina sajdataini dan tidak boleh juga memperpanjang duduk antara dua sujud. Di mana? Fi sholati tasbih khosotan di dalam sholat tasbih secara khusus. Ya, jadi tidak boleh mempanjangkan duduk antara dua sujud di dalam sholat tasbih. Wa minha dan diantaranya yang bisa membatalkan sholat lagi wujuduhu bis sholati sauban ba'idan minhu adanya orang di dalam sholat pakaian yang jauh bi anih tajib mudi ilaihi ya karena orang itu mesti butuh ya pada butuh yang sudah ya dilaksanakan kepada perbuatan yang banyak. Ya karena dia mau ngambil pakaian ya yang jauh sehingga dibutuh ya waktu tersebut mengerjakan af'alun katsirah. Sementara kalau af'alun katsirah itu bisa membatalkan. Jadi af'alun katsirah itu termasuk membatalkan ya Bapak Saudara. Ya, tapi kalau ada gerakan-gerakan yang bukan af'alun katsirah itu tidak membatalkan. Contohnya ini tangan walaupun bergerak-gerak ini bukan namanya perbuatan yang berat, ini termasuk perbuatan yang ringan. Nah kalau kepala begini perbuatan yang berat, 1 kali, 2 kali, 3 kali batal ya. Atau kaki jalan 1, 2, 3 batal. Tangan 1, 2, 3 batal. Nah seperti itu. Tapi kalau baru ini namanya pekerjaan ringan. Jadi dalam sholat ada pekerjaan berat, ada pekerjaan ringan. Kalau pekerjaan ringan walaupun berulang-ulang itu dianggap tidak membatalkan. Tapi kalau yang berat 3 kali berturut-turut itu membatalkan. Sini 1 kali, tarik lagi 2 kali, tarik lagi, udah 3 tuh. Ya, ini tangan berat nih, pekerjaan berat 3 kali berturut-turut batal. Ya, itu af'alun katsirah. Iya batal lah ya, begitu karena ini udah berat nih baru begini batal. Tapi kalau baru ini aja ada orang kunut ya tangannya begini-begini ini nggak batal ya karena dianggap pekerjaan ringan gitu. Tapi kalau udah dianggap pekerjaan berat 3 kali berturut-turut, kecuali tinggal berturut-turut 1 istirahat dulu, sudah lama baru kerjanya itu dianggap 1 lagi, 1 lama dulu baru dia bergerak lagi, dianggap hitungnya 1 lagi, bukan 1, 2, 3, 1 lama 1 lagi, lama 1 lagi. Nah begitu. Ini dimaksud yang berturut-turut 1, 2, 3. Nah itu namanya ya af'al katsirah bisa membatalkan. Jadi kalau menutup shop yang kosong karena jamaah batal itu afdalnya ya harus berhenti, nggak boleh langsung. Kalau udah langkah 1, 2, 3 batal. Karena melangkah kaki itu 3 kali berturut-turut udah termasuk kerjaan berat, batal. Maju ya berhenti dulu, maju lagi, berhenti lagi, maju lagi, begitu caranya. Jangan langsung aja nah, itu namanya af'alun katsirah yang berat batal seperti itu. 1 langkah boleh, 1 langkah itu namanya belum 3 gitu, diberhenti dulu. Atau 1, 2
Nah itu masih belum, tenang aja dulu, nyantar baru lagi dimancing. Iya, hitungannya 2, kiri kanan 2. Nah begitu, bukan kiri kanan 1, enggak. Ya karena itu udah namanya pekerjaan berat. Itu. Jadi ketika melangkah 1, 2, nah itu 2 tuh nggak batal. Ente tambahin aja 1 lagi batal. Ya itu namanya af'alun katsirah. Enggak batal. Ya. Sama, kalau memang ini udah pekerjaan berat, kalau sekali masih nggak apa-apa. Tapi kalau begini lagi 3 kali batal. Karena itu af'al, ya uang udah berat, begitu. Ya, tapi kalau baru sekali enggak. Itu cuma lama dulu, nanti dia begitu lagi, itu dianggap 1 lagi. Ya, ini yang dimaksud ila af'alin katsirah au talat muddatul kasfi, atau lama masa membukanya. Ya, dilama dulu baru. Nah, itu dihitungnya 1. Amma law kana qariban, kalau seandainya dekat, bi anistatara bihi halan, dinutup sekaligus, ya bila af'alin katsiratin, tanpa ada memunculkan perbuatan yang banyak, damat sholatu ala sihah, maka terus sholatnya ya ala sihah, benar, karena dia melakukannya tidak memunculkan pekerjaan yang banyak. Wa illa, kalau seandainya nanti memunculkan pekerjaan banyak, batalat, maka batal sholatnya. Jadi kalau ada orang nutup aurat, ya spontanitas gerakan refleksnya tidak sampai memunculkan af'alun katsirah, itu tidak batal. Tapi kalau dinutup aurat memunculkan af'alun katsirah, maka batal sholatnya. Wa minha zuhuru ba'di ma yasturu bil khubbi, dan diantaranya lagi nampak sebagian apa yang ditutup dengan khub, minar rijli, dari kakinya, awil khiraqi, atau mungkin dari ya hal-hal yang rusak, bi kasril kha'i wa fathir ra, jam'u khirqah bisukunir ra. Ya, wa minha, diantaranya lagi khuruju waqti masil khubbi, keluar waktu menyapu khub, libut lani ba'di taharatihi, karena batal sebagian sucinya, wa huwa taharatu rijlihi, yaitu apa? Suci 2 kakinya, hatta law ghassalahuma, sehingga kalau seandainya ada orang ya membasuh kedua kakinya, fil khubbi, pada khub, qabla faragil muddah, sebelum selesai masaknya, lam yu'athir, tidak berpengaruh. Iz mashul khubbi, karena menyapu khub, yarfa'ul hadasa, itu bisa mengangkat hadas. Fala taksiro, maka tidak berpengaruh, lil ghusli, bagi membasuh, qabla faragil muddati, sebelum selesai masa memakai khub. Wa minha, diantaranya lagi yang dapat membatalkan, tarku tawajjuhin lil qiblat, meninggalkan menghadap ke arah kiblat. Itu juga bisa membatalkan, meninggalkan tawajjuh, mengarahkan ke kiblat. Selama kita sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu harus tawajjuh lil kiblat, harus kita arahkan badan kita ke kiblat. Sekarang kita tinggalkan tuh mengarahkan ke kiblat, ya batal sholatnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, padahal ya belum batal tuh salam, masih harus mengarahkan ke kiblat, tapi badannya udah enggak tawajuh lagi. Assalamualaikum. Nah ini makanya assalamualaikum cuma kepala doang yang menoleh ke kanan dan ke kiri, sementara badal, shodernya, dadanya itu tetap mengarahkan ke kiblat. Jadi jangan ditinggalkan tawajuhnya lil kiblat. Jadi kalau ada orang meninggalkan tawajuh, mengarahkan ke kiblat, batal sholatnya. Haitsu yustaratu, ya dimana disyaratkan bi'ankana fi ghairi siddati khawfi, selama memang orang itu tidak dalam posisi sholatnya siddatul khawf. Kalau siddatul khawf
walaupun tidak menghadap ke arah kiblat boleh. Nah ini posisi sholatnya normal, bukan syiddatul khauf. Nah berarti harus arahkan terus ke kiblat. Atau yang kedua, wanaflis safari, atau sholat safar sunnah. Itu ada sholat safar sunnah, boleh pada saat dia sholat tidak mengarahkan ke kiblat, ya tawajjuh ke kiblat. Itu dua ya, satu syiddatul khauf, dua naflus safar. Ya itu boleh ketika melaksanakan sholat syiddatul khauf atau sholat nafal safar, itu boleh tidak mengarahkan ke kiblat. Kenapa? Lintifa isyarti, karena ketiadaan syarat. Jadi nanti kalau kita bahas tuh ada sholat yang boleh tidak menghadap kiblat. Kalau ditanya sholat yang bagaimana? Satu, sholat syiddatul khauf, seperti orang berkecamuk dalam peperangan, ya terjadi peperangan. Nah itu boleh sholat menghadap ke arah mana aja, itu namanya syiddatul khauf. Nah yang kedua, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu masih dikasih dispensasi sama Allah. Boleh sholat sunnah safar walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Nah nanti baru paslun fi bayanis sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Enggak perlu diiadah. Ya, sholat fi syiddatil khauf udah sah. Ya, jadi enggak perlu diiadah. Sholat nafal safar tidak menghadap ke kiblat pun udah sah. Ya, itu begitu. Sempurna sholatnya, enggak perlu diulang kembali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.